Anak-anak kemarin sudah mempelajari tentang hidup rukun. Jadi, ibu sekarang bertanya, apakah membantu orang tua mencuci piring di rumah itu termasuk hidup rukun atau tidak, anak-anak? Termasuk, Ibu. Oke, berhubungan dengan pertanyaan ibu tadi, pelajaran kita hari ini tentang hidup rukun. Ibu harap dengan pelajaran hari ini anak-anak bisa memahami dan mengerti apa yang disampaikan oleh ibu guru. Jadi hidup rukun itu adalah hidup yang saling menghormati dan saling menyayangi satu sama lain. Mengerti anak-anak? Mengerti. Ada juga ciri-ciri hidup rukun. Yang pertama, saling menghormati sesama manusia. Yang kedua, saling menghargai perbedaan agama, suku, dan bahasa. Yang ketiga, selalu bekerja sama. Yang keempat, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong. Mengerti anak-anak? Mengerti. Oke, sekarang ibu akan melanjutkan manfaat hidup rukun. Yang pertama, saling tolong-menolong. Yang kedua, menciptakan rasa aman dan damai. Yang ketiga, hidup menjadi aman dan damai. Yang keempat, memiliki banyak teman. Oke, anak-anak mengerti? Mengerti. Oke, sekarang ibu akan melanjutkan penjelasan tentang bentuk hidup rukun. Ada dua bentuk hidup rukun. Yang pertama, hidup rukun di rumah dan hidup rukun di sekolah. Sekarang ibu akan menjelaskan hidup rukun di rumah. Hidup rukun di rumah adalah hidup yang dilakukan oleh anggota keluarga. Contohnya, pertama, bermain bersama adik. Yang kedua, belajar bersama kakak. Yang ketiga, makan bersama keluarga. Yang keempat, membantu orang tua di rumah. Yang kelima, menyapu halaman rumah. Itu adalah contoh hidup rukun. Mengerti anak-anak? Anak-anak, tolong siapkan bolpen dan buku. Ibu akan menampilkan video tentang hidup rukun di sekolah. Tolong anak-anak catat hal-hal yang hidup rukun di sekolah. Sebelum itu, kakak ingin bertanya, pada jam istirahat, apa saja sih yang kalian lakukan? Mungkin ada yang membaca buku di perpustakaan, atau bermain bersama teman-teman, atau makan bersama-sama teman. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut merupakan kegiatan hidup rukun di sekolah. Adapun kakak mempunyai contoh sikap hidup rukun di sekolah, yaitu yang pertama, saling menghargai antar teman. Menghargai merupakan sikap terpuji yang harus kita ikuti. Yang kedua, saling menyayangi. Menyayangi antar teman sebaiknya kita lakukan agar kita memiliki teman yang banyak. Yang ketiga, saling menghormati. Menghormati merupakan kegiatan yang sangat baik karena dengan menghormati akan tercapainya hidup rukun. Yang keempat, saling tolong-menolong. Tolong-menolong dengan teman salah satu ciri bahwa seseorang membutuhkan bantuan orang lain. Nah, tadi kan sudah mengetahui apa saja contoh-contoh sikap hidup rukun yang harus dan patut kalian contoh serta ikuti. Sekarang, kakak punya contoh sikap hidup tidak rukun di sekolah yang tidak boleh kalian contoh serta kalian ikuti. Di antaranya, yang pertama, mengganggu teman ketika beribadah. Sikap ini tidak mencontohkan sikap saling menghargai. Yang kedua, mengejek teman. Nah, sikap ini tidak mencerminkan sikap menyayangi dan menghormati. Yang ketiga, mendiamkan teman ketika kesulitan. Tentu saja teman-teman, sikap ini tidak memperlihatkan sikap tolong-menolong.
Dari pembelajaran tersebut dapat kita ambil bahwa setiap teman sekolah haruslah menerapkan sikap hidup rukun agar tercapainya kehidupan yang tentram, adil, dan sejahtera, serta tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan. Anak-anak sudah mengerti tentang hidup rukun di sekolah dan di rumah. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini tentang hidup rukun di rumah dan hidup rukun di sekolah. Mengerti anak-anak? Mengerti. Sekarang Ibu akan menunjukkan media gambar di laptop. Tolong anak-anak mengamati media yang ada, gambar yang ada di laptop ini. Sudah mengamati anak-anak? Sudah. Jadi, motivasi untuk anak-anak ini adalah salah satu contoh cara kita untuk ikut membantu dalam gotong royong atau kerja bakti. Itu adalah salah satu contoh yang baik untuk kita anak-anak. Jadi, kalau seandainya di lingkungan anak-anak ada yang kerja di lingkungan anak-anak tolong ikut turut dalam kerja bakti ya anak-anak. Ya. Oke. Sekarang Ibu akan membagikan anak-anak dalam kelompok 5 kelompok. Tiap kelompok terdiri dari 4 orang. Mengerti anak-anak? Mengerti. Nah, ini adalah kartu hasilnya. Jadi ini adalah jawabannya. Nanti Ibu sudah membagikan jawaban kepada tiap kelompok. Ibu akan memberikan pertanyaan. Jika pertanyaan Ibu sesuai dengan jawaban kalian, silakan ajukan tangan dan membaca jawabannya. Tiap yang menjawab jawaban benar, Ibu akan memberikan poin 20 poin. Jika salah jawabannya, Ibu akan mengurangkan 5 poin. Mengerti anak-anak? Mengerti. Oke, sekarang Ibu akan membagikan kartunya. Sudah semua anak-anak? Sudah. Nah, sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan. Jadi tiap kelompok tolong melihat jawaban masing-masing ya. Apa yang dimaksud dengan hidup rukun? Kelompok 1, Ibu. Oke, kelompok 1 silakan berdiri dan membacakan jawabannya. Hidup yang saling menghormati dan saling menyayangi satu sama lain. Oke, jadi tepuk tangan untuk kelompok 1. Jawabannya benar. Jadi kelompok 1 mendapatkan 20 poin. Oke? Oke. Sekarang pelajaran kita sudah selesai. Sekarang kita sama-sama anak-anak kita menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Jadi pelajaran kita hari ini tentang hidup rukun di rumah dan hidup rukun di sekolah, yang saling menghormati satu sama lain, saling menyayangi satu sama lain, tidak boleh mengejek teman yang beda agama, beda budaya, beda bahasa. Oke anak-anak? Oke. Ya. Sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi.